Ayat ini jelas-jelas menunjukkan kalau iblis itu berkumpul dengan Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga. Kok bisa iblis itu bisa berkumpul dengan Nabi Adam dan Siti Hawa padahal iblisnya sudah diusir? Nah, berarti ini bukan jannatul ma'wa. Para pengusung pendapat yang pertama itu mencoba untuk menjawabnya. Lalu sekte pertama ini mencoba untuk membantah sekte kedua. Waqad ujibu an hadza bi annahu la yamtani'u ay yajtami'a bihima fil jannati ala sabil murur fiha. Tidak menutup kemungkinan iblis itu datang ke surga hanya sekedar lewat saja. La ala sabil istiqrar biha, bukan menetap di surga. Wa annahu waswasa lahuma wa ala babil jannah. Iblis itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sedangkan dia itu berada di pintu surga. Gak sampai masuk. Wa au min tahti sama atau berada di bawahnya langit. Ini bantahan sekte pertama ke sekte kedua. Wafis salah satu nadharun. 3 teori sekte pertama ini masih perlu dikaji ulang lagi. Wallahu a'lamu. Wa mimma ihtajja bi ashabu hadzal maqalah, di antara tendensi orang-orang yang berpendapat surga itu ada di bumi adalah ma rawahu Abdullah bin al-Imam Ahmad fi ziyadati an Hudbah bin Khalid an Hammad bin Salamah an Humaid al-Hasan al-Basri an Yahya bin Damrah Hanis Sa'di an Ubay bin Ka'ab adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, Inna Adamah lamma ihtadara istaha qutfan min inabil jannah. Nabi Adam ketika beliau hendak wafat, beliau itu ingin sekali memakan setandan anggur dari surga. Nah, karena Nabi Adam ini ingin makan buah anggur dari surga, famtalaqa banuhu liyatlubuhu lahu. Anak-anaknya kemudian pergi untuk mencari anggur itu, mencari anggur surga. Falakiyathumul malaika. Lalu mereka bertemu dengan malaikat. Faqalu, malaikat berkata kepada anaknya Nabi Adam, Aina turiduna ya bani Adam? Mau kemana kalian wahai anak-anak Nabi Adam? Faqalu, mereka menjawab, Inna abana istaha qutfan min inabil jannah. Ayah kami ingin sekali setandan dari buah anggur surga. Faqalu lahum, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, Irji'u, pulanglah kalian, pulanglah. Faqad kafaitumuhu, sudah cukup kalian. Fantahu ilaihi, dan berhentilah, pulang menuju ayahmu. Faqabadu ruhahu, lalu malaikat itu mencabut ruhnya Nabi Adam. Wa wasaluhu, memandikan Nabi Adam. Wa hannatuhu, memberinya kamper. Wa kaffanuhu, mengkafaninya. Wa shalla alaihi Jibrilu, dan malaikat Jibril mensolati Nabi Adam. Wa min khalfi al-malaikatu, yang di belakangnya itu ada malaikat-malaikat lain yang menjadi makmum. Wa dafanuhu, lalu mereka mengubur jasadnya Nabi Adam. Wa qalu, lalu mereka berkata, para malaikat itu berkata, hadihi sunnatukum fi mautakum. Inilah tradisi kalian kepada orang-orang mati di antara kalian kelak. Wa sayati al-hadis bisanadihi, hadis ini akan diterangkan nanti. Wa tamamu lafdihi inna dzikri wafati Adam alaihissalam. Nanti lafaz selengkapnya akan disebutkan ketika membahas bab tentang wafatnya Nabi Adam. Qalu, sekte kedua ini mengatakan, falawla annahu kana al-wusul ilal jannati allati kana fiha Adam allati istaha minha al-qab famumkinan lama dhahabu yatlubuna dhalik. Kalau menuju jannah itu tidak mungkin dilakukan oleh anaknya Nabi Adam, niscaya anak-anak Nabi Adam itu tidak akan melakukannya. Misalnya surganya Nabi Adam itu ada di langit, niscaya mereka tidak akan berangkat untuk mencari buah anggur, karena percuma. Orang surganya ada di langit, dia bisa nyampe ke sana. Qalu, sekte kedua juga mengatakan, wal ihtijaju bi anal alif wal lam fi qawlihi wa ya Adam uskun anta wa zayyural jannatah lam yataqaddam ahdun ya'udu alaihi fa wal mahud antihni musallamun. Nah, sekte kedua ini mencoba untuk menanggapi alasan sekte pertama tentang lafaz al-jannah yang sudah kita bahas barusan. Mereka mengatakan, beralasan bahwasanya alnya lafaz al-jannah karena tidak didahului lafaz sebelumnya sehingga dikatakan al di sini al-mahul ad-dihni musallamun. Iya, saya setuju, katanya sekte kedua. Walakin huwa ma dalla alaihi siyaqul kalam. Tapi harus sesuai dengan siyaqul kalamnya juga. Fa inna Adam khuliqa minal ardi. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari bumi. Walam yungqal annahu rufi'a ila sama, dan tidak ada riwayat yang menukil bahwasanya Nabi Adam ini kemudian diangkat ke langit. Wa khuliqa liyakuna fil ardi. Nabi Adam itu diciptakan memang untuk berada di bumi. Wa bihadza alama ar-rabbu al-malaikata haitsu qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh karenanya Allah berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi.
Qalu, sekte kedua ini mengatakan, wa hadza ka qoulihi ta'ala, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya aku memberi cobaan kepada mereka sebagaimana aku memberi cobaan kepada ashabal jannah, para pemilik kebun. Fal alif wal lam laysa lil umum. Al jannah di sini juga tidak menunjukkan umum. Walam yataqaddam ma'hud lafdi, dan juga bukan ma'hud lafdi. Wa inna ma huma lil ma'hud ad-dihni. Akan tetapi al di sini menunjukkan ma'hud ad-dihni. Alladhi dalla 'alaihi siyaq wa huwa al-bustan, yang ditunjukkan oleh siyaqul kalam wa huwa al-bustan, yaitu kebun. Nah, sekte kedua ini mengatakan bahwasanya lafaz al-jannah dalam lafaz wa ya adamuskun anta wa zayyukal jannah itu sama dengan lafaz al-jannah dalam ayat inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Yang mana kalau melihat siyaqul kalamnya, al-jannah di sini itu adalah maknanya kebun. Qalu, sekte kedua ini mengatakan wa dzikrul hubud la yadullu 'ala nuzul minas sama. Menyebutkan hubud, ihbitu, itu tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu turun dari langit. Qala Allah Ta'ala, buktinya Allah Ta'ala itu berfirman, qila ya Nuh uhbit bisana minna. Dikatakan kepada Nabi Nuh, turunlah engkau Nuh dengan selamat. Nah, ihbit di sini, turun di sini bukan turun dari langit, tapi turun dari kapal. Wa inna ma kana fi safinati hina istaqarrat al-yudi. Perintah di sini ketika di dalam kapal, ketika kapal itu berhenti di Gunung Yudi, wa nadaba al-ma'u an wajhil ardi, dan air sudah meresap ke muka bumi pada waktu itu, amara ayyah bita ilaiha huwa wa man ma'ahu barakan alaihi wa alaihin. Allah kemudian memerintah Nabi Nuh untuk turun ke Gunung Yudi itu. Jadi bukan berarti suruh turun itu turun dari langit. Contoh lagi, wa qala Allah Ta'ala ihbitu misron fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian wahai Bani Israel ke kota. Innalakum masaltu, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nah, turun di sini bukan turun dari langit ke bumi, tapi turun dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang roboh, yang menggelinding karena takut kepada Allah Ta'ala. Di sini hubud di sini turun dari gunung ke bawah, bukan dari langit ke bumi. Wa fil ahadits wal luwah min hadza katsir. Banyak penggunaan lafaz-lafaz seperti ini. Qalu, sekte kedua ini mengatakan wala mani'ah, tidak menutup kemungkinan, bal huwa al-waqi', bahkan inilah kenyataannya, annal jannata allati askanaha Adam kanat murtafi'atan an sa'iri biqa'il ardi. Bahwasanya jannah yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah tempat yang tinggi yang berada di dataran bumi. Dati asjarin wa thimarin, memiliki pepohonan dan buah-buahan, wa dhilalin wa na'imin, penuh dengan naungan dan kenikmatan, wa nadratin wa syururin, dan penuh dengan kebahagiaan. Kama qala ta'ala, innalaka alla tajua fiha wa la ta'rah. Sesungguhnya kamu tidak akan lapar di sana dan tidak akan telanjang. Ay la yadhillu batinuka bil ju'i wa la dhahiruka bil arah. yakni sisi batinmu tidak akan merasakan lapar dan sisi dohirmu tidak akan telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha, dan kamu tidak akan haus di sana dan tidak akan tertimpa sinar matahari. Aila yamassu batinuka harrad dhama wa la dhahiruka harras syams, yakni sisi batinmu tidak akan menyentuh panasnya haus dan sisi dohirmu tidak akan menyentuh panasnya matahari. Walihada qurina baina hada wa hada wa baina hada wa hada lima bainahuma minal mula'amah. Ini terdapat badai mula'amah ya. Tidak lapar itu gandengannya tidak haus. Tidak telanjang itu gandengannya tidak tertimpa sinar matahari. Badai mula'amah. Ilmu balaghah. Falamma kana minhu ma kana min aklihi min asy-syajarati allati nuhiya anha, maka ketika terjadi apa yang telah terjadi, yaitu Nabi Adam memakan buah dari pohon yang telah dilarang itu, uhbito ila ardi syaqqa, lalu Nabi Adam itu diturunkan kepada bumi yang penuh dengan kepiluan, wa ta'ab, penuh dengan kecapean, wa nasab wal qadar wa sa'ih, penuh dengan usaha, wa nakat wal ibtila, penuh dengan cobaan, wal ikhtibar wal imtihan, penuh dengan ujian, wa ikhtilafis sukan, dan penuh dengan perbedaan para penduduk. Dinan beda dalam agama, wa akhlaqon beda akhlak, wa amalan beda amal, wa kusyudan beda tujuan, wa iradat, wa aqwalan beda perkataan, wa af'alan beda perbuatan. Kama qala ta'ala walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi malu sekte yang kedua ini ketika Nabi Adam itu diturunkan dari dataran yang tinggi, yang mana dataran tinggi ini penuh dengan pohonan, penuh dengan buah-buahan, diturunkan oleh Allah ke dataran yang rendah, yang penuh dengan usaha, yang penuh dengan kepayahan,
Lalu Allah berkata kepada mereka, kamu mempunyai tempat tinggal di bumi ini dan kamu akan mendapatkan kenikmatan sampai hari yang telah ditentukan. Wala yalzamu min hada annahum kanu fis sama. Ini tidak menunjukkan kalau mereka dulunya berada di langit. Loh, ini walakum fil ardi. Kamu di bumi ini mustaqarrun wa matam ilahin akan mendapatkan tempat tinggal. Berarti sebelumnya Nabi Adam masih di Hawa ini berada di langit dong. Bukan seperti itu, kata pendapat kedua. Bukan seperti itu. Ama qol, ya nih contohnya. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda. Kami katakan setelahnya kepada Bani Israel, tinggallah kalian di bumi ini. Wa ma'lumun annahum kanu fiha wa lam yakunu fis sama. Dan sudah maklum bahwasanya mereka itu ada di bumi, tidak ada di langit. Bani Israel itu ada di bumi, bukan ada di langit. Jadi tidak serta-merta karena Allah memerintah mereka untuk tinggallah di bumi. Oh, berarti sebelumnya ada di langit. Tidak seperti itu. Kata pendapat yang kedua. Kata sekte yang kedua ini. Paham nggak kalian ya? Coba kalau paham komen di bawah. Qalu, sekte kedua ini berkata lagi. Aduh, sekte kedua. Lagi-lagi sekte kedua ini, kawan. Qalu, sekte kedua ini berkata, walaysa hadzal qaul mufarrawan ala qauli man yunkiru yudal jannati wan naril yaum. Pendapat ini bukanlah cabang dari pendapatnya orang yang mengingkari adanya surga dan neraka pada hari ini ya. Jadi kan ada tuh orang yang tidak percaya surga dan neraka pada hari ini. Pada hari ini surga dan neraka itu tidak ada. Nah, kita itu bukan sekte itu, katanya sekte kedua ini. Kita itu bukan sekte yang seperti itu. Kita percaya kalau sekarang itu ada surga dan neraka. Wala talazuma bainahuma, tidak ada talazum, tidak ada hubungan kaitan antara kita berdua. Wa kullu man hukiya anhu hadzal qaum minas salaf wa absaril khalaf mimman yuthbitu wujudal jannati wan naril yaum. Nah, setiap ulama yang menceritakan pendapat ini, yaitu pendapat kalau surganya Nabi Adam itu ada di bumi, dari kalangan ulama salaf, dan yang paling banyak itu dari kalangan ulama khalaf, itu mimman yuthbitu wujudal jannah wan nar. Itu termasuk orang-orang atau termasuk ulama-ulama yang mengisbat adanya surga dan neraka pada hari ini. Jadi bukan termasuk orang yang mengingkari adanya neraka. Kama dallat alaihil ayatu wal hadisu as-sihahu kama sayati iraduha fi mawdu'iha. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa ayat dan beberapa hadis tentang surga dan neraka ini yang sahih, sebagaimana nanti kita akan jelaskan lagi, katanya Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Allah alam bisawab. Nah, itulah pendapat-pendapat para ulama mengenai surga yang tempatnya Nabi Adam. Ada yang mengatakan ada di langit, ada yang mengatakan ada di bumi. Cuman Ibnu Katsir itu menegaskan sebelumnya, wa innamal khilaf alladzi dzakaruhu fi anna hadhil jannati allati dakhala Adam hal fis sama aw fil ardi huwa al khilaf alladzi yanbawi fasluhu wal khuruj minhu. Perbedaan pendapat antara ulama ini menurut Ibnu Katsir sebaiknya diabaikan saja. Tidak terlalu penting toh, karena ini tidak mencangkuk tentang akidah. Gimana teman-teman? Kalian termasuk sekte yang mana? Apakah kalian termasuk sekte pertama yang mengatakan surga itu ada di langit? Atau termasuk sekte kedua yang mengatakan surga itu ada di bumi? Please komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.